A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nu'azzi sahib al-'asr wal zaman wal maraji' al-'idham wa jami' al-mu'minina wal mu'minat wal ummah al-islamiyah bidhikra hadhihi al-musibah al-alimah syahadati amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi afdhalus salatu wassalam. وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المصيبة العظمى وأسأل الله تعالى يتقبل منا صالح الأعمال ويرزقنا شفاعة محمد وآل محمد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني وأخواتي pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di hari-hari duka. Hari yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta ahlul baitnya sedang berkabung duka atas apa yang menimpa Al-Imam Ali bin Abi Talib di malam ke-19 di bulan suci Ramadan. Hari yang dimana Al-Imam Ali bin Abi Talib ketika itu hendak pergi ke masjid untuk menunaikan salat subuh di Masjid Kufah, di mihrabnya beliau pun menunaikan salat. Akan tapi ketika beliau sampai di waktu sujud, datanglah seseorang yang dianggap sebagai ahli ibadah, dianggap sebagai penghafal Al-Quran, gemar salat malam. Akan tapi amal ibadahnya ternyata tidak bisa mengantarkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, malah mengantarkan dirinya dan menjerumuskan dirinya ke lembah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan menikam Al-Imam Ali bin Abi Thalib di kala itu, hingga berakhir beliau dalam kondisi syahid di tanggal 21 bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan tentang Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ayat-ayat Al-Quran sudah banyak menjadi judul untuk kemuliaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ayat tathir sudah menjadi tanda kemuliaan, bukti keagungan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ahlul bait disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ahlul bait adalah sosok Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala merekam ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan keluarganya berpuasa dan hendak berbuka, datang seorang miskin. Di hari kedua datang seorang yatim. Di hari ketiga datang seorang tawanan untuk meminta makanan mereka. Dan mereka pun memberikan makanan mereka. Hingga 3 hari berturut-turut mereka hanya berbuka dengan segelas air. Allah Subhanahu wa taala merekam dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak berharap balasan juga ungkapan terima kasih. Kata ahlul bait alaihi afdhalus salatu wassalam, innama nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau melakukan salat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi, dan beliau ketika itu sedang salat, datang seorang fakir meminta sedekah dari Al-Imam Ali, dan beliau julurkan tangannya untuk diambil cincin yang beliau kenakan. Spontan turunlah ayat wilayah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Dan ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak cukup itu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi menjelaskan dan menyebutkan keutamaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib kepada para sahabatnya di zaman itu. Bukankah di perang Khaybar ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi menunjukkan bahwa sa'utiyanna rayata ghadan, akan kuberikan panji perang ini esok hari.
rajulan, pada seseorang, yuhibbullaha wa rasulah, punya kriteria, sifat-sifat khusus, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, yang dicintai Allah dan Rasulnya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'ali. Ali bersama Al-Qur'an dan Al-Qur'an bersama Ali. Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'ali. Ali bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali. Bahkan di hadis lain mengatakan bahwa anta minni bimanzilati Harun min Musa. Engkau di sisiku bagaikan Harun di sisi Musa. Hanya saja illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Dan hadis-hadis lainnya yang cukup banyak yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Seorang muslim yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran sebagai kitabnya, pastilah ia akan mencintai Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Hatinya akan condong kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana mungkin seorang yang ahli ibadah, penghafal Al-Quran, bisa sampai menikah sama Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Ini sebuah pertanyaan. Apa yang ia hafal? Siapa yang ia sembah? Solawat apa yang ia panjatkan? Kepada siapa ia bersolawat? Bukankah yang ia sembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ayat-ayat tadi tentang kemuliaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Bukankah yang ia tikam adalah nafsu Rasulullah dalam ayat mubahalah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Dalam ayat mubahalah jelas bahwa Rasul membawa Sayyidah Fatimah, Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imam Ali bin Abi Thalib sebagai nafsu Rasulullah. Tapi mengapa ini terjadi? Sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Ternyata para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ada beberapa orang, sekelompok manusia, yang mana mereka gemar melakukan dosa-dosa. Bahkan di antara mereka tidak pernah melakukan dosa besar, selalu melakukan dosa kecil. Akan tetapi dengan dosa kecil inilah ia akan terseret untuk melakukan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, dalam surat Ar-Rum ayat 10, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u as-su'a an kadzdzabu biayatillah wa kanu biha yastahzi'un." Dalam ayat ini Allah yang menjelaskan bahwa ada sekelompok manusia yang gemar melakukan kesalahan, dosa-dosa kecil. Bahkan pelanggaran-pelanggaran yang mana dengan pelanggaran-pelanggaran ini akibatnya akan menyeret mereka untuk an kadzdzabu biayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ia akan mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. An kadzdzabu biayatillah. Dan orang yang seperti ini dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ia telah keluar dari barisannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika menjelaskan tentang kaum Ad, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kaum Ad ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan melanggar perintahnya para rasul-rasul Allah, otomatis mereka akan termasuk golongan musuh-musuh Allah, para penguasa yang zalim. Wa tilka 'adun jahadu bi ayatina wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Itulah 'Ad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka mengingkari ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asaw rusulahu, dan melanggar perintah
Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati Rasul-Rasulnya. Apa hasilnya? Wattaba'u kulla jabbarin anid. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Mereka otomatis akan ikut perintahnya para penguasa yang zalim, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pelajaran bahwa seseorang ketika ia tidak ikut Allah dan Rasulnya, ia pasti ikut musuh-musuh Allah dan Rasulnya, ikut setan dan para golongannya. Oleh karena itu, dosa-dosa kecil perlu dijaga. Jangan sampai dosa-dosa itu tumbuh besar hingga melakukan dosa besar. Setiap ada dosa kecil yang kita lakukan, cepat-cepatlah kita hapus dengan amal saleh, dengan bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha menjaga diri kita agar jangan sampai melakukan segala macam dosa, baik besar maupun kecil. Karena baik besar ataupun kecil, itu semua akan mengantarkan kita ke jurang api neraka. Bahkan akan mengeluarkan kita dari golongan para pasukan dan prajurit Allah Subhanahu wa taala menuju golongan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan menjadikan hikmah kepada kita semua. Dan Al-Faqir meminta tolong sisipkan nama Al-Faqir, keluarga dan guru-guru kami dalam doa-doa antum di malam yang begitu mulia ini, malam-malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, doa-doa kita, seluruh amal yang kita lakukan, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.